Lihat tim government. Pemerintah akan mengkriminalisasi gerakan atau kelompok anti vaksin. Di sini dijelaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti seseorang atau rakyatnya yang tidak mendapatkan atau tidak diberi vaksin. Padahal pemerintah sangat menganjurkan untuk semua rakyatnya agar menerima vaksin. Akan tetapi terdapat gerakan anti vaksin karena kurangnya edukasi pada masyarakat yang dan banyak juga isu-isu yang sudah muncul di luar negeri atau di luar luar negara kami, seperti bila ada yang menekankan bahwa ada seorang yang setelah divaksin malah mengalami atau meninggal. Itu bukan karena vaksin tapi karena faktor usia atau banyak faktor. Karena mereka hanya mendengarkan judulnya saja, tidak mendalami apa sih penyebabnya, apa sih rasa ingin tahunya yang cukup rendah. Jadi banyak masyarakat di Indonesia ini kurang setuju karena takut mengalami keadaan yang sama yang didengar oleh masyarakat. Nah, sedangkan saya sangat mendukung pemerintah dalam mencegah gerakan anti vaksin, karena di masa pandemi ini pemerintah sudah sangat-sangat menggerakkan sebuah protokol kesehatan yang sangat-sangat ditegaskan, bahkan saat cuti atau lebaran atau liburan itu pemerintah tidak ingin ada pelonjakan atau kenaikan kasus COVID lagi, karena sudah COVID ini yang sudah cukup lama menyerang dunia, termasuk Indonesia, sudah cukup lama, dan itu membuat banyak korban, hampir beribu-ribu jiwa meninggal karena adanya virus COVID ini. Maka dari itu kenapa pemerintah sangat menekankan sekali lagi bahwa akan mengkriminalisasi gerakan atau kelompok anti vaksin maksud saya, ya karena masyarakat tidak memiliki edukasi yang cukup dan serta menjadi ancaman baru bagi mereka apabila divaksin. Padahal saat penyelenggaraan vaksin itu pasti memiliki ketentuan-ketentuan harus apa saja yang harus ditaati, atau bahkan tekanan darah harus sesuai dengan semestinya. Bila itu rendah atau tinggi itu tidak bisa divaksin karena mencegah terjadinya efek samping terhadap masyarakat yang akan divaksin. Dan juga karena belum adanya undang-undang untuk vaksin yang menekankan bahwa semua rakyat ini harus divaksin. Jadi mau nggak mau ada sebuah gerakan kelompok anti vaksin yang takut, bisa dikatakan dengan mudah bahwa mereka itu takut bila ada sesuatu yang masuk dalam tubuhnya, dan juga bisa dibilang takut juga terhadap suntik atau fobia dengan jarum, benda-benda sesuatu yang tajam. Padahal sudah banyak orang yang ingin agar mereka yang fobia jarum itu ditenangkan dan lalu divaksin. Banyak juga berita yang menyatakan bahwa tentara atau
ketua bupati itu takut jarum, tapi perawat berusaha untuk menenangkan dan akhirnya mereka dapat divaksin. Nah, di sini saya sangat tidak setuju dengan gerakan anti vaksin. Padahal vaksin sendiri memiliki banyak keuntungan bagi kita untuk lebih mencegah atau menanggulangi kasus COVID ini agar tidak semakin tinggi. Nah, kesimpulannya adalah vaksin sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masa pandemi ini. Ya, yang tadi saya bilang. Dan juga saya sangat setuju dengan pemerintah karena pemerintah sangat-sangat menegaskan bahwa bila ada seseorang yang tidak mendapatkan vaksin atau belum mendapatkan vaksin akan diberi sanksi seperti denda atau sanksi membersihkan tempat umum itu agar masyarakat memiliki kesadaran tersendiri akan pentingnya vaksin, walaupun vaksin tersebut terdapat adanya mutasi, tapi itu sudah cukup mencegah agar kita memiliki kekebalan tubuh atau imun tubuh yang cukup kuat untuk melawan virus ini dengan vaksin yang dibuat oleh manusia. Padahal vaksin adalah sebuah zat yang dibuat untuk mencegah atau mengurangi efek dari virus tersebut agar virus itu mati. Sekian, terima kasih. Saya mendukung pemerintah akan mengkriminalisasi gerakan atau kelompok anti vaksin. Terima kasih.